Jadi Bapak itu apa namanya sibuk healing kan. Healing. Jadi Wah, masa itu ada juga healingnya, Pak. jadi Refreshing dari tugas-tugas tuh ya, Pak. jadi Sekarang kita lagi di podcast Padli Ngota yang lebih dari sekedar ngobrol santai ya. Dengan hmm, narasumber Bapak Egy Stanley. Boleh diceritakan latar belakang pendidikan Bapak dulu kan bagaimana kan? oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan wabarakatuh. nama saya Ega Istandi, SPD MPD. Eh, Kemudian saya akan menceritakan mengenai latar belakang pendidikan saya. Saya lahir di Kabupaten Kerinci, tepatnya di Kecamatan Sulak, Sula desa ya. desa Kotorndah. Jadi mulai dari S1 saya, eh, S1-nya itu di Kota Padang, Kota Padang. di Universitas Asia. Ya ya. Jadi setelah tamat dari Askia 2018, Itu nah, tamat S1-nya tuh, Pak. tamat S1 ya. S1-nya itu Berapa tahun, Pak? 4 tahun. 4 tahun, mulai dari 2013. Nah, jadi wisudanya itu tahun 2018. 2018. Jadi agak terlambat wisudanya setelah sidang skripsi. Jadi Bapak itu apa namanya sibuk healing kan. Healing. Jadi Wah, masa itu ada juga healingnya, eh, Pak. jadi Refreshing eh, dari tugas-tugas tuh ya, Pak. jadi sehingga sibuk healing lupa revisi. Wah, lupa revisi. Nah, lupa ini kan Iya, iya, iya. revisi mengenai sidang. Jadi tertundalah eh, wisuda gelombang pertama. Sama Nah, ya. jadi untuk ini apa namanya mengingat ini kan kita mau cepat wisuda, jadi Bapak melanjutkan revisi mengejar wisuda di gelombang kedua. Di gelombang kedua ya. Jadi setelah Bapak tamat 2018 itu 2019 Bapak sudah diterima bekerja di kementerian. Berarti langsung bekerja bekerja setelah S1 dulu ya, Pak. Bukan Ya, langsung yang cari-cari itu langsung bekerja ya, Pak. jadi mungkin alhamdulillah jadi bisa dapat kerja pada Januari 2019 di Kementerian Tenaga Kerja. Jadi pendamping tenaga kerja khusus membidangi UMKM di Kabupaten UUM Kerinci. di Kabupaten Nah, Kerinci ya. jadi tetap bawah naungan Kementerian Tenaga Kerja. Nah, bekerja ya. Jadi pada 2019 Bapak sambil bekerja di Kerinci, kemudian melanjutkan S2. Wih, lanjutkan S2 berarti berapa tahun setelah S1, Pak? Lanjut S2. Jadi tamatnya 2018, 2019 itu melanjutkan S2 di Universitas Jambi, prodi Pendidikan Dasar. Pendidikan dasar ya. Hmm, jadi kebetulan S1-nya juga Pendidikan Guru Sekolah Dasar, jadi S2-nya itu Pendidikan Dasar namanya. Pendidikan dasar ya. Jadi Di Unjar, Pak. di Unja. Di Jadi Unjar. setiap minggu Bapak bolak-balik ke Rinci Jambi. Wih, Jadi dengan penuh semangat, apapun rintangannya, kita tetap semangat sambil bekerja dan kuliah. Bapak menamatkan pada tahun 2021 kalau nggak salah 21 ya. ya. Jadi 21 Berarti 2 tahun kemarin, Pak. ya 2 tahun ya. jadi 2021 Bapak ingat sekali pada Agustus Bapak Udah eh, S2. ya wisuda S2. S2 ya. Jadi kebetulan masuk ke Universitas Merangin pada tahun 2022. 2022. Wah, udah lama ya udah menjadi dosen profesional gitu, Pak. Sekarang udah Mungkin tahun 2026 ya. mungkin dibilang kalau dosen profesional itu belum lah ya. Belum Jadi ya. kenapa dibilang belum? Karena belum cerdas kan. Ya. Jadi kalau kita sudah cerdas itu mungkin bisa dikatakan dosen yang profesional yang diakui oleh negara. Jadi setelah masuk ke Universitas Merangin pada tahun 2022
itu pada awal tahun. Awal Nah, tahun tahun berapa tuh? awal tahun 2022 2022 ya. langsung buka PGSD di Universitas SD. Merangin. Jadi dulunya itu masih ini kan, Masih eh, STKIP Pembangko STIP. tuh. Jadi untuk pengalihan nama menjadi Universitas Merangin, bukalah prodi PGSD. Jadi kebetulan Bapak dosen ini kan, dosen pertama lah. Musim pertama ya. Jadi ada beberapa dosen yang pengajuan kemarin kan, syarat pengajuan untuk membuka PGSD di Universitas Merangin. Jadi Bapak salah satu anggota dosen tersebut yang mengajukan untuk membuka program studi pendidikan guru sekolah dasar di sini. Jadi Bapak dari sini 2022, sekarang sudah 2026. 2026. Jadi kurang lebih 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Dan juga sekarang sudah menjadi Kaprodi PGSD ya Pak, Nah, Universitas Merangin. jadi kemarin itu alhamdulillah Bapak dipercayai, diamanahkan menjadi Kaprodi PGSD. Jadi ini suatu eh, apa namanya PR yang besar bagi Bapak, bagaimana membawa PGSD menuju unggul. Menuju unggul ya Pak. Nah, jadi bagaimana membawa PGSD menuju unggul, membawa perubahan yang positif. Kemudian bagaimana kita membentuk pelayanan terhadap mahasiswa itu dengan baik, bagaimana transparan mengenai Hal-hal dalam prodi pendidikan ya. prodi PGSD. Tentu ini hal yang tidak mudah, tentu butuh kerjasama, semangat dukungan dari pimpinan, pihak yayasan, kemudian dukungan dari teman-teman dosen di prodi PGSD. Nah, jadi PR ini cukup besar. Jadi kemarin itu Bapak hampir apa namanya eh, tidak keluar dari dugaan, Nggak karena keluar dari dugaan ya Pak, jadi waktu itu Bapak ya. jadi Bapak itu dilantik jadi Kaprodi itu luar dari dugaan, karena sangat banyak dosen-dosen yang hebat kan. Hebatnya. Jadi banyak dosen yang hebat, yang SDM-nya unggul, memadai. Jadi tentu ada pertimbangan lain mungkin dari pihak pimpinan. Jadi sehingga memilih Bapak untuk apa namanya diamanahkan untuk menjadi Kaprodi. Bahwasanya target-target yang ingin kita capai di prodi itu amat amat banyak dan amat besar. Apalagi tanggung jawabnya itu sangat besar, Yang besar ya Pak, tanggung terutama jawabnya. mahasiswa PGSD itu Sangat kurang banyak dari lebihnya. jurusan yang lain begitu. Kemarin itu Bapak mengecek data kurang lebih 700-an. Itu untuk gelombang pertama tuh Pak. Bukan, jadi mulai dari tahun 2022 2022. sampai 2025 26. 25 ya. itu kurang lebih 700-an mahasiswa. Tentu ini menjadi apa namanya semangat untuk ini kan, untuk melayani mahasiswa-mahasiswa, apalagi mahasiswa PGSD ini mayoritas itu perempuan. Perempuan yang paling Nah, banyak. perempuan yang paling banyak tentu tidaklah mudah. Jadi untuk melayani kurang lebih 700 mahasiswa. Wah, melayani dalam satu hari itu berapa? Hmm. 700-an ya Pak, mahasiswa banyak PGSD. Tentu setiap mahasiswa ini mempunyai masalah yang berbeda. Berbeda ya Pak. Tentu kita bagaimana membentuk pelayanan yang baik sehingga mahasiswa itu apa namanya tidak uh, pusing mengenai ini akademiknya. Akademiknya. Tentu kita memberi solusi yang terbaik dari prodi, bagaimana dia apa namanya bisa mandiri, bisa disiplin. Apalagi di tingkat mahasiswa itu berbeda sekali dengan siswa. Siswa jauh berbeda. Jauh berbeda. Kita sudah maha ya, lebih tinggi. Lebih tinggi dari siswa.